Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi kita di pembelajaran matematika ini pada semester 2 bersama saya Isma Lutfi Napia Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab pertama pada semester genap, yaitu tentang teorema Pitagoras. Pada bab ini terdapat 4 materi utama, yaitu yang pertama adalah rumus teorema Pitagoras, yang kedua identifikasi segitiga dan triple Pitagoras, yang ketiga segitiga khusus, yang keempat adalah penerapan teorema Pitagoras. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu teorema Pitagoras? Nah, coba anak-anak perhatikan pada video. Di sini Ibu sudah menyiapkan 5 buah gambar. Yaitu yang pertama ada gambar roti, selanjutnya ada gambar penggaris, ada juga gambar lapangan sepak bola, ada jembatan dan juga ada rumah. Nah, kalau anak-anak perhatikan, pada kelima gambar ini mengandung unsur geometri, yaitu geometri bidang datar segitiga siku-siku. Nah, seperti bisa dilihat di sini, pada roti ada gambar segitiga siku-siku, mistar juga, dan lapangan juga mengandung unsur segitiga siku-siku, jembatan, dan begitu pula untuk atap rumah. Nah, agar lebih memahami lagi tentang materi ini, kita langsung saja pada pengertian teorema Pitagoras. Jadi, teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Bunyi teorema Pitagoras yaitu adalah kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Agar kita lebih memahami lagi, kita akan masuk pada subbab yang pertama, yaitu rumus teorema Pitagoras. Bisa diperhatikan pada video, terdapat gambar segitiga siku-siku. Bisa anak-anak lihat bahwa segitiga siku-siku mengandung sisi alas, di sini saya singkat dengan SA, sisi miring yaitu SM, dan juga sisi tegak atau ST. Nah, rumus dari teorema Pitagoras sendiri adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambahkan dengan sisi alas kuadrat. Bisa kita lihat di sini ya, ada penjelasannya, yaitu di mana tadi SM sama dengan panjang sisi miring atau hipotenusa, SA adalah panjang sisi alas, dan ST adalah panjang sisi tegak. Nah, dari rumus yang kita sudah ketahui ini, kita dapatkan dua rumus lain, yaitu SA kuadrat atau sisi alas, panjang sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi tegak kuadrat. Untuk sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangkan dengan sisi alas kuadrat. Di sini ada catatan, yaitu sisi miring adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Sisi miring adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Ini penting ya anak-anak untuk diingat. Hipotenusa berada di depan sudut 90 derajat. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar segitiga siku-siku berikut. Nah, di sini sisi sudut 90 derajatnya. Di depannya adalah sisi miring, itu ada bersifat mutlak. Selanjutnya catatan terakhir adalah berlaku jika sudah diketahui dua buah sisi lainnya. Jadi, coba perhatikan rumusnya. Untuk mengetahui salah satu sisi, kita harus mengetahui dulu dua sisi lainnya. Begitu pada sisi miring, sisi alas, dan juga sisi tegak. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh soal. Kita disuruh untuk menentukan hipotenusa dari ketiga gambar yang diberikan. Nah, di gambar pertama ada segitiga dengan sisi-sisi K, L, dan M. Di mana sudut siku-sikunya, sudut 90 derajatnya berada di sini. Ingat lagi, hipotenusa adalah sisi terpanjang dan selalu berada di depan sudut 90 derajat. Sehingga sisi terpanjang atau hipotenusanya adalah
sisi K, yaitu sisi yang berada di depan sudut 90 derajat. Sehingga sisi K adalah hipotenusa. Maka didapatkan rumusnya yaitu K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambahkan M kuadrat. Yang selanjutnya, untuk segitiga yang kedua ada segitiga dengan sisi-sisi Q, R, dan S. Bisa anak-anak perhatikan sisi sudut 90 derajatnya berada di sini. Sehingga sisi terpanjang atau hipotenusanya berada di depannya. Maka hipotenusanya adalah sisi S. Nah, maka rumusnya adalah S kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambahkan dengan R kuadrat. Begitu pula pada gambar ketiga, yaitu gambar segitiga dengan sisi-sisi F, G, dan H. Nah, sudut 90 derajatnya berada di sini, sehingga sisi terpanjangnya atau hipotenusa berada di depannya. Maka H merupakan hipotenusa. Sehingga didapatkan rumus H kuadrat sama dengan G kuadrat plus F kuadrat. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan contoh soal. Coba anak-anak perhatikan pada video terdapat satu buah gambar segitiga siku-siku di mana sisi alasnya sudah diketahui yaitu 8 satuan panjang dan sisi tegaknya adalah 15 satuan panjang. Sementara untuk sisi miringnya atau sisi yang berada di depan sudut 90 derajat yaitu C. Pertanyaannya adalah berapakah nilai C? Maka untuk pengerjaannya kita memerlukan rumus dari teorema Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambahkan sisi alas kuadrat, sehingga C kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambahkan 8 kuadrat. Maka 15 kuadrat adalah 225 dan 8 kuadrat adalah 64, sehingga ditambahkan dan mendapatkan hasil 289. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai C adalah 17. Masuk pada subbab kedua, yaitu identifikasi segitiga dan triple Pythagoras. Yang pertama adalah identifikasi segitiga. Di sini Ibu sudah menyiapkan 3 buah gambar segitiga yang berbeda. Yang pertama ada segi 3 siku-siku yang berada di depan sisi C dan segitiga lancip yang berada di depan sisi C dan segitiga tumpul yang berada di depan sisi C. Nah, di sini ada ketentuannya, yaitu untuk segitiga siku-siku ketentuan yang digunakan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini merupakan rumus Pythagoras. Ingat ya, kalau siku-siku menggunakan sama dengan. Nah, yang selanjutnya ada ketentuan untuk segitiga lancip. Di sini lancipnya berada di depan sudut C ya. Jadi sehingga C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lancip itu tandanya kurang dari. Dan yang terakhir adalah segitiga tumpul, di mana artinya menggunakan tanda lebih dari. C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Tumpul lebih dari. Nah, agar lebih paham lagi, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh soal, di mana sudah terdapat 3 kelompok bilangan, yaitu kelompok pertama 12, 16, dan 5, kelompok kedua 13, 9, dan 11, dan kelompok terakhir adalah 8, 17, dan 15. Untuk pengerjaan soal ini, kita memerlukan ketentuan-ketentuan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi yang pertama kita langsung saja mengerjakan untuk bilangan 12, 16, dan 5. Nah, di sini 16 adalah hipotenusa. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan hipotenusa tadi adalah sisi terpanjang. Sehingga secara otomatis nilai terbesar dari 3 bilangan ini adalah hipotenusanya. Nah, jadi sekarang kita kuadratkan, yaitu 16 kuadrat. Untuk sementara belum ada tandanya 12 kuadrat plus 5 kuadrat. 16 kuadrat adalah 256, sedangkan 12 kuadrat adalah 144 dan 5 kuadrat adalah 25.
maka didapatkan hasil 144 ditambah 25 sama dengan 169. Sehingga didapatkan bahwa nilai 16 kuadrat itu lebih dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka segitiga pada kelompok bilangan pertama yaitu termasuk segitiga tumpul. Selanjutnya untuk bilangan 13, 9, dan 11. Di sini 13 merupakan hipotenusa, sehingga 13 kuadrat sama dengan 169 dan 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 202. Maka didapatkan 169 atau 13 kuadrat kurang dari 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat atau 202, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa segitiga untuk bilangan 13, 9, dan 11 adalah segitiga lancip. Dan yang terakhir kita membahas untuk bilangan 8, 17, dan 15. 17 adalah hipotenusa, sehingga kita dapatkan 17 kuadrat adalah 289 dan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 289 juga. Sehingga didapatkan bahwa 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka jawabannya adalah segitiga siku-siku. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang triple Pitagoras, yaitu 3 bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Di sini terdapat contoh. Apakah bilangan 20, 21, dan 29 adalah triple Pitagoras? Perhatikan lagi tadi ketentuannya. Ketentuannya adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambahkan sisi tegak kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga 29 adalah hipotenusanya karena merupakan nilai terbesar dari ketiga bilangan tersebut. Maka 29 kuadrat sama dengan 841. Sedangkan untuk penjumlahan dua bilangan lainnya yaitu 20 kuadrat ditambahkan 21 kuadrat sama dengan 400 ditambahkan 441. Maka hasil yang didapat adalah 841. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tiga bilangan yang sudah diketahui merupakan triple Pitagoras atau tiga bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Sekarang kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu adalah segitiga khusus. Perlu kita ingat bahwa jumlah semua sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Dimana maksudnya dari ketiga sudut yang ada itu kalau dijumlahkan sudut-sudutnya akan berjumlah 180 derajat. Nah, di sini untuk segitiga khusus, tepatnya pada segitiga siku-siku, terdapat dua jenis segitiga khusus tersebut. Yang pertama yaitu, coba perhatikan pada gambar, terdapat gambar segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Yang selanjutnya yaitu adalah segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Langsung saja kita bahas untuk segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat atau biasa disebut juga dengan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, pada segitiga siku-siku ini terdapat perbandingan, di mana sisi yang berada di depan sudut 45 derajat itu bernilai 1. Coba perhatikan yang ini, di sisi yang 45 ini di depannya bernilai 1. Begitu juga sudut 45 derajat yang ini di depannya bernilai 1. Nah, kemudian untuk sudut 90 derajat di depannya bernilai akar 2. Jadi perbandingannya perlu diingat lagi, sisi yang berada di depan sudut 45 derajat itu bernilai 1, sedangkan yang berada di depan sudut 90 derajat bernilai akar 2. Jadi perbandingannya adalah 1, 1, akar 2.
Selanjutnya kita membahas segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Coba perhatikan pada gambar. Pada gambar bisa kita lihat bahwa perbandingannya di sini setiap sisi yang berada di depan sudut 30 derajat itu bernilai 1. Sedangkan sisi yang berada di depan sudut 60 derajat bernilai akar 3. Dan sisi yang berada di depan sudut 90 derajat itu bernilai 2. Jadi perbandingannya adalah 1, akar 3, dan 2. Untuk meningkatkan pemahaman, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh soal. Coba anak-anak perhatikan pada gambar utama ini terdapat segitiga siku-siku, di mana sisi yang ini dan sisi yang ini atau sisi alas dan juga sisi tegaknya itu bernilai sama. Bisa kita lihat pada tanda ini yang menandakan itu panjangnya sama, yaitu 24 satuan panjang. Nah, kemudian sisi yang berada di depan sudut 90 derajat itu nilainya adalah K. Pertanyaannya adalah panjang K. Maka kita harus menggunakan perbandingan, di mana pertama kita masukkan sisi yang ingin diketahui yaitu K per sisi yang sudah diketahui yaitu 24 sama dengan perbandingan yang berada di depan K yaitu 90 derajat, perbandingannya adalah akar 2 per nilai perbandingan di depan sudut 45 derajat yaitu 1. Maka didapatkan dengan cara kali silang K dikalikan 1 dan 24 dikalikan akar 2, maka didapatkan K sama dengan 24 akar 2. Baik, kita lanjutkan pada soal kedua. Anak-anak bisa perhatikan di sini sudut 90 derajat di depannya itu bernilai B, sedangkan sudut 60 derajat di depannya bernilai A, dan di depan sudut 30 derajat bernilai 6. Pertanyaannya di sini adalah panjang A dan B. Jadi cara yang pertama kita mencari yang A dulu. Caranya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan perbandingan di mana sisi yang ingin dicari yaitu A per sisi yang sudah diketahui yaitu 6 sama dengan nilai perbandingannya yaitu sisi A berada di depan sudut 60 derajat. Perbandingannya adalah akar 3, sedangkan sisi 6 berada di depan sudut 30 derajat yaitu nilai perbandingannya adalah 1. Maka akar 3 per 1. Sehingga kita kali silang A dikali 1 dan 6 dikali akar 3, maka didapatkan A sama dengan 6 akar 3. Selanjutnya kita mencari yang B. Sama seperti tadi, nilai yang ingin dicari per nilai yang sudah diketahui. Kemudian nilai perbandingannya. Nah, kita kali silang B dikali 1 dan 6 dikali 2 sehingga didapatkan B sama dengan 12. Kita masuk pada subbab yang terakhir atau subbab keempat yaitu penerapan teorema Pitagoras. Untuk penerapan yang akan kita bahas yaitu ada 3. Yang pertama adalah menerapkan teorema pada bidang datar. Selanjutnya kita akan menerapkan teorema pada bangun ruang. Dan yang terakhir menerapkan teorema pada permasalahan yang nyata. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu teorema Pitagoras pada bidang datar. Nah, di sini ada contoh soal di mana terdapat sebuah bidang datar yaitu gabungan dari segitiga siku-siku dengan sisi miring 37 satuan panjang dan panjang sisi alas yaitu 35 panjang satuan panjang. Selanjutnya untuk sisi tegak itu bernilai X, di mana sisi tegak ini sama dengan diameter dari setengah lingkaran yang ada di sana. Pertanyaannya adalah berapakah luas setengah lingkaran tersebut? Maka caranya yang pertama kita harus mencari tahu berapa panjang sisi tegak dari segitiga siku-siku tersebut atau diameternya. Nah, di sini kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi karena yang diketahui adalah sisi tegak, maka rumusnya adalah
sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangkan sisi alas kuadrat. Jadi X kuadrat yang ditanyakan sama dengan sisi miring 37 kuadrat dikurang 35 derajat kuadrat atau sisi alasnya. Maka didapatkan 37 kuadrat sama dengan 1369 dan 35 kuadrat sama dengan 1225. Maka setelah dikurangkan didapatkan hasilnya adalah 144 sehingga hasil X sama dengan 12. Kemudian nilai 12 itu merupakan diameter dari setengah lingkaran. Selanjutnya untuk mencari luas kita memerlukan jari-jarinya. Untuk jari-jari merupakan setengah diameter, maka jari-jarinya adalah bernilai 6. Luas tengah lingkaran sama dengan 1/2 akar 1/2 pi r kuadrat. 1/2 pi-nya kita menggunakan 3,14 karena nilai jari-jari itu bukan kelipatan dari 7 dan r kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Sehingga didapatkan hasil yaitu 113,04 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 56,52 satuan luas. Selanjutnya di sini ada soal kedua. Pertanyaannya adalah berapakah panjang diagonal persegi di atas apabila panjang sisinya 21 cm. Nah, di sini ada gambar persegi ya. Coba diperhatikan. Pada setiap sisinya terdapat tanda yang sama, artinya ini adalah persegi. Nah, yang ditanyakan adalah diagonal perseginya. Maka untuk mencari tahunya, kita tarik dulu garis untuk memudahkan kita melihatnya. Kemudian kita akan mencari nilai M. Jadi M kuadrat sama dengan sisi alas 21 kuadrat ditambahkan sisi tegak yaitu 21 kuadrat. Maka M kuadrat sama dengan 441 ditambah 441 sehingga didapatkan nilai M-nya adalah akar 882 atau setelah kita sederhanakan mendapatkan 21 akar 2. Nah, kalau anak-anak perhatikan lagi, untuk persegi diagonalnya itu membentuk segitiga siku-siku sama kaki sehingga sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat. Maka di sini kita bisa juga menggunakan perbandingan yang sudah kita pelajari tadi, yaitu 1 akar 2. Nah, caranya adalah kita tuliskan tadi angka yang sisi yang ingin diketahui per sisi yang sudah diketahui. Jadi M per 21 sama dengan nilai perbandingannya akar 2 per 1. Kita kali silang maka didapatkan M sama dengan 21 akar 2. Maka kita lihat dengan cara Pitagoras itu M sama dengan 21 akar 2 dan dengan cara perbandingan juga sama, M sama dengan 21 akar 2. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa panjang diagonal dari persegi tersebut adalah 21 akar 2. Baiklah, kita lanjutkan pada teorema Pitagoras pada bangun ruang. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya adalah berapakah panjang garis BD dan DF jika panjang AD sama dengan 6 meter, sedangkan panjang AB merupakan 2 kali dari panjang AD dan panjang AE sama dengan 4 meter. Nah, kita tarik garis dulu untuk memudahkan. Yang pertama tadi yang ditanya adalah BD, yang selanjutnya ditanya adalah DF. Nah, yang pertama kita cari dulu yang pertama yaitu panjang dari BD. Cara yang pertama kita menuliskan dulu diketahuinya. Panjang AD sama dengan 6 meter dan panjang AB sama dengan 2 kali panjang AB, maka panjang AD maka 6 dikalikan 2 sama dengan 12 meter. Selanjutnya kita cari menggunakan teorema Pitagoras, di mana di sini kita menggunakan segitiga ABD. Coba perhatikan ini ABD.
siku-siku berada di titik sudut A. Jadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AD kuadrat, di mana BD kuadrat merupakan sisi miring dari segitiga ABD, kemudian AB kuadrat merupakan sisi alas dan AD kuadrat merupakan sisi tegak. Jadi 12 kuadrat tambah 6 kuadrat, sehingga 144 ditambah 36, maka hasilnya adalah 180. Kita akarkan sehingga didapatkan 6 akar 5. Selanjutnya kita mencari panjang DF. Di sini diketahui bahwa FB sama dengan 4 dan BD tadi sudah kita dapatkan bahwa nilainya adalah 6 akar 5. Jadi kita coba perhatikan gambarnya. Sudut 90 derajat itu terletak pada B, sehingga sisi miringnya merupakan DF, sisi alas merupakan BD, dan sisi tegak yaitu BF. Jadi di sini DF kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan sisi alasnya di sini BD kuadrat ditambah FB kuadrat. Jadi didapatkan 6 akar 5 atau nilai BD tadi 6 akar 5 kuadrat ditambahkan dengan 4 kuadrat. Hasilnya adalah 196. Maka diakarkan sehingga didapatkan nilai 14. Jadi nilai yang didapatkan untuk BD sama dengan 6 akar 5 dan panjang DF sama dengan 14 meter. Nah, yang terakhir yaitu teorema Pitagoras pada permasalahan nyata. Di sini ada pertanyaan, berapakah luas lapangan bola berikut? Jadi di sini ada gambar lapangan bola di mana terdapat segitiga siku-siku pada setengah dari lapangan bola tersebut. Di sini coba perhatikan pada gambarnya ya. Di sini siku-siku terletak pada sisi sudut A. Jadi sisi miringnya itu sepanjang 29 meter dan sisi tegaknya yaitu 20 meter. Nah, untuk mencari sisi AB, kita menggunakan teorema Pitagoras, di mana AB kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat, yaitu 29 kuadrat dikurang 20 kuadrat, maka didapatkan hasil sama dengan 441. Kita akarkan, maka didapatkan nilai 21 meter. Sehingga panjang lapangannya adalah 2 AB, di mana tadi AB merupakan panjang dari setengah lapangan. Jadi 2AB sama dengan 2 dikalikan AB tadi 21, sehingga didapatkan panjang lapangan adalah 42 meter. Jadi luas lapangan adalah panjang kali lebar, yaitu 42 dikalikan 20. Nah, di sini AC tadi merupakan lebarnya yaitu 20, sehingga 42 dikali 20 yaitu adalah 840 meter. Jadi luasnya adalah 840 meter. Nah, yang terakhir ini ada contoh soal lagi. Ada soal cerita yaitu sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah selatan menuju pelabuhan B sejauh 200 km. Kemudian kapal itu melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pelabuhan C sejauh 180 km. Dari pelabuhan C dilanjutkan ke arah utara menuju pelabuhan D sejauh 440 km. Hitung jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Maka di sini untuk memudahkan, Ibu sudah menyiapkan mata angin ya untuk kita tahu. Yang pertama tadi sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah selatan menuju pelabuhan B. Jadi dari titik A ke arah selatan, artinya ke bawah ya. Nah, ini sejauh 200 km. Kemudian dari titik B menuju ke arah timur ke
ke pelabuhan C sejauh 180 km, yaitu ke arah timur. Jadi seperti ini, 180. Selanjutnya kita dari pelabuhan C ke arah utara menuju pelabuhan D. Dari C ke arah utara artinya naik ke atas. Itu panjangnya 440 km. Nah, kemudian pertanyaannya adalah hitunglah jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan D, artinya dari A ke D, sehingga bisa kita buat garis bayangannya seperti ini. Nah, untuk memudahkan di sini diberikan titik-titik dari A ke titik O. Yang pertama kita mencari tahu dulu panjang OD, yaitu OD nilai OD adalah panjang dari CD dikurangi panjang AB. Jadi 440 dikurang 200 yaitu 240 km. Jadi panjang OD tadi dari sini ke sini yaitu 240 km. Selanjutnya jarak AD. Kita menggunakan teorema Pythagoras di mana tadi AO itu sama dengan BC jadi 180 km dan OD yaitu 240 km. Jadi caranya AD kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat yaitu OA kuadrat ditambahkan OD kuadrat atau sisi tegaknya yaitu 180 kuadrat ditambah 240 kuadrat sama dengan 90.000 km ya. Kemudian kita akarkan, maka didapatkan akar 90.000 yaitu adalah 300 sehingga didapatkan nilai AD dari atau jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan D yaitu 300 km. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita tentang materi teorema Pythagoras. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.